Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Bapak Arfan Muammar selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-temanku yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah kita masih diberi rahmat serta perlindungan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita masih semangat dalam berkuliah untuk mencari ilmu Allah. Teman-teman sekalian, di sini pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang persoalan-persoalan sosiologi pendidikan, di mana pada pembahasan ini akan menyakup beberapa tema, subtema, yaitu standarisasi pendidikan, terus dilema evaluasi pembelajaran, demitologisasi profesi guru, sekolah kawasan dan pemerataan pendidikan, serta mengeringnya nalar literasi dan menyuburnya industri hoax. Dilanjut dengan kesadaran kolektif, selanjutnya homeschooling dan kepekaan sosial, sekolah elit belum tentu bermutu, dan yang terakhir adalah kemiskinan dan kebodohan. Yaitu kita pertama kali akan membahas standarisasi pendidikan perlu atau perlukah. Jadi kita memakai standarisasi pendidikan itu perlukah. Standarisasi mulai dikenal secara meluas di dalam dunia industri pada abad ke-19 dengan lahirnya buku F.W. Taylor, Principles of Scientific Management. Menurut Taylor, untuk memperoleh efisiensi dalam proses produksi, antara lain diperlukan pengaturan divisi kerja untuk pembagian tugas dan fungsi, deskripsi tugas secara terperinci untuk setiap pekerja, pemberian insentif sebagai motivator bagi pekerja, serta pentingnya manajemen dalam perencanaan kontrol. Menurut Noam Chomsky, standarisasi menghasilkan 3 ketimpangan, yaitu pertama, kerusakan ideologis, kedua, kerusakan humanitas, dan yang ketiga adalah kemiskinan. Selanjutnya, standarisasi pola pikir positivistik. Standarisasi pendidikan merupakan salah satu dari ciri pola pikir positivistik. Pola pikir positivistik selalu memaksakan pemahaman ilmu alam untuk memahami ilmu sosial. Selain itu, pola pikir positivistik memiliki ciri signifikasi. Selanjutnya, standarisasi mengabaikan integritas. Biasanya fenomena ini terjadi ketika pelaksanaan ujian nasional. Terus karena pada ujian nasional menyisakan banyak problem yang cukup serius adalah tergadainya integritas demi mengejar sebuah standar. Adapun upaya menjaga integritas, melihat persoalan integritas telah menjadi persoalan yang serius di dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, Mendikbud kala itu yang dijabat oleh Anies Baswedan mengusulkan aspek integritas menjadi salah satu penilaian. Selanjutnya, dilema evaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui apakah sebuah aktivitas efektif atau tidak, sesuai dengan capaian yang diinginkan atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun juga. Evaluasi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang dicapai baik oleh pendidik ataupun anak didik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi dalam hal ini pendidik dapat melakukan berupa evaluasi. Yang pertama, evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, potret evaluasi pembelajaran di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah
panjang terkait evaluasi belajar dalam pembelajaran, yaitu mulai dari istilah UP atau ujian penghabisan pada tahun 1950 sampai 1964. Adapun ciri-cirinya yaitu soal berupa esai, hasil ujian diperiksa langsung oleh negara. Ya, terus selanjutnya ujian negara atau UN pada tahun 1965 sampai 1972. Bentuk soal dan teknis penyelenggaraan tidak jauh berbeda dengan UP. Kemudian pada tahun 1972 sampai 1979 yang awalnya UN beralih menjadi US atau ujian sekolah, yaitu sekolah berwenang menyelenggarakan ujian secara mandiri. Kebijakan umum tentang ujian sekolah tetap dari pusat. Selanjutnya pada 1980 sampai tahun 2000 berubah menjadi Eptanas. Ada dua bentuk, yaitu Eptanas yang singkatan dari evaluasi belajar tahap nasional, mengujikan mata pelajaran pokok. Teknisnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Yang kedua adalah EPTA, yaitu evaluasi belajar tahap akhir, mengujikan mata pelajaran lainnya. Teknisnya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi hasil AFTA dan nilai ujian harian pada rapor. Sisanya dinyatakan lulus jika meraih nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan minimal 6. Selanjutnya ujian akhir nasional atau UAN pada tahun 2001 sampai 2004. Teknis pelaksanaan tergantung pada pemerintah pusat. Jika ada siswa yang tidak lulus, maka bisa mengikuti ujian ulang 1 minggu setelah pelaksanaan UAN utama. Standar kelulusan mengalami perubahan tahun demi tahun. Pada tahun ini siswa standar kelulusan siswa minimal nilai minimal untuk setiap mata pelajaran. Nilai minimal 3,01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata keseluruhan minimal 6,0 pada tahun 2003. Standar kelulusan UAN minimal 4,01 pada setiap mata pelajaran dan tidak ada nilai rata-rata minimal, itu pada tahun 2004. Kemudian UAN berubah menjadi UN, ujian nasional, pada tahun 2005. Standar kelulusan minimal 4,25 pada setiap mata pelajaran dan siswa dapat mengulang ujian hanya satu mata pelajaran yang tidak lulus. Standar kelulusan UN pada tahun 2006 minimal 4,25 untuk tiap mata pelajaran. Ada syarat nilai rata-rata yaitu lebih dari 4,50 dan peserta yang tidak lulus UN tidak dapat mengikuti ujian ulang. UN pada tahun 2007 ada dua kriteria penilaian. Nilai rata-rata minimal untuk semua mata pelajaran 5,00 dan siswa tidak boleh memiliki nilai di bawah 4,25. Jika nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran yang diujikan, nilai pada dua mata pelajaran lainnya adalah 6,00. UN pada tahun 2008 mengujikan banyak mata pelajaran, nilai rata-rata minimal 5,25. UN pada tahun 2009 standar kelulusan yaitu nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Siswa paling banyak mendapat nilai minimal 4,00 pada dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. UN pada tahun 2010 standar kelulusan nilai rata-rata minimal 5,50 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Siswa paling banyak mendapat nilai minimal 4,00 pada dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Untuk SMK harus meraih nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 untuk menghitung nilai rata-rata UN. Selanjutnya evaluasi atau ujian. Nah, jadi ini ada pertanyaan, sebenarnya evaluasi apa ujian sih? Dari metamorfosa mulai dari Eptanas sampai
menjadi ujian akhir nasional. Secara nomenklatur ada perbedaan yang menonjol. Eptanas menggunakan istilah evaluasi, sedangkan UAN menggunakan istilah ujian. Ujian adalah bagian dari jenis penilaian tes, dan penilaian adalah bagian dari evaluasi. Kata ujian bermakna memuji seseorang atau sesuatu, sedangkan evaluasi memberi makna sebuah keinginan moral untuk memperbaiki. Evaluasi sederhananya bisa dimengerti sebagai proses refleksi untuk melihat apa yang sudah dilakukan. Sejarah detektif UAN belum memenuhi fungsi-fungsi yang menjadi syarat kontrol dan penilaian hasil belajar siswa, utamanya fungsi pedagogis. UAN yang difokuskan pada fungsi kemasyarakatan, yaitu pemberian sertifikat standar mutu untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya atau dunia kerja. Evaluasi ranah afektif. SKL pada mata pelajaran PAI bukan saja berbunyi siswa mampu memahami dan mengerti, tapi lebih dari itu, yaitu siswa mampu melaksanakan dan mengaplikasikannya atau mempraktekannya. PAI di sekolah disampaikan oleh sebagian guru secara statis, indoktrinatif, doktriner, dan fokus utama. Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dapat menggunakan dua jenis teknik, yaitu tes dan non-tes. Selama ini, evaluasi pada aspek afektif dan psikomotorik belum sepenuhnya berjalan. Kalaupun memang berjalan, itu bukan menjadi tolak ukur kelulusan siswa, artinya begitupun juga sebaliknya. Gontor pada tahun 90-an masih menerapkan punishment fisik sebagaimana yang telah dialami oleh penulis, yaitu Bapak Arfan Muammar ketika masuk Gontor tahun 98-an. Tidak jarang saat ini mengalami bekas-bekas memar di kaki karena mendapatkan punishment, namun pada awal tahun 2000-an punishment fisik kemudian dievaluasi, yaitu santri yang melanggar tidak boleh ditindak menggunakan punishment fisik, akan tetapi menggunakan punishment dalam bentuk lain, di mana dari punishment tersebut tetap membuat jera santri dan membuat disiplin, yaitu lahirlah yang disebut buku hitam. Selanjutnya, demitologisasi profesi guru. Pahlawan tanpa tanda jasa itulah salah satu ungkapan yang melekat pada seorang guru. Dahulu, mungkin juga hingga saat ini. Namun setelah terbitnya UU nomor 24 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ungkapan di atas menjadi tidak relevan jika disematkan pada guru saat ini. Walaupun di sekolah terpencil istilah itu masih tampak relevan. Seorang guru diakui di mana-mana, di seluruh dunia, bahkan di Jepang itu kebudayaan sangat menghargai profesi guru. Ungkapan orang Jepang yaitu guru adalah lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi dan lebih dalam daripada lautan yang terdalam. Demitologisasi adalah padanan dengan kata dekonstruksi, yaitu yang berarti menghancurkan dan meruntuhkan. Dalam hal ini, demitologisasi merupakan upaya menghancurkan dan meruntuhkan mitos-mitos yang selama ini melekat pada guru. Istilah demitologisasi profesi guru pernah diungkapkan oleh H.R. Tilaar, memetakan ada sekitar 15 mitos yang melekat pada profesi guru. Selain memaparkan 15 mitos tersebut, Tilaar juga menjelaskan bagaimana upaya mendekonstruksikannya. Mitos dalam profesi guru. Seseorang yang tidak bisa berpikir dan berbuat, mengajarlah. Ungkapan tersebut bisa dimaknai bahwa guru adalah profesi terakhir ketika seorang tidak dapat lagi mendapatkan pekerjaan. Mitos ini menjadi sebuah bahan refleksi bagi para guru untuk lebih kreatif, karena guru adalah profesi yang menuntut kreativitas yang tinggi. Jika tidak, maka pembelajaran akan berjalan monoton dan membosankan. Guru by nature adalah profesi perempuan, dan perempuan puas dengan imbalan kecil. Dalam dekade terakhir
abad ke-20 terdapat suatu kecenderungan semakin banyak perempuan memasuki profesi guru. Akan tetapi, seperti yang diketahui dalam masyarakat modern yang telah berdiferensiasi, suatu pekerjaan tidak dapat dikaitkan dengan gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan dan hak yang sama dalam setiap jenis pekerjaan. Perbedaannya hanya terletak pada fisik. Perempuan tidak dapat melakukan aktivitas fisik tertentu. Pekerjaan yang meminta kekuatan fisik tertentu tidak cocok dengan kemampuan fisik perempuan. Sebaliknya, pekerjaan yang menuntut ketelitian dan kesabaran lebih cocok untuk dilaksanakan oleh tangan-tangan halus perempuan. Dalam penelitian yang diadakan di Amerika Serikat, masuknya banyak perempuan ke dalam bidang pendidikan ternyata tidak disertai dengan peningkatan penghargaan terhadap perempuan dalam jabatan yang sama. Keadaan seperti ini disebabkan oleh suatu anggapan bahwa prestasi kerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan prestasi kerja pria. Hal ini merupakan suatu mitos. Selanjutnya adalah sekolah kawasan dan pemerataan pendidikan. Di antara banyak persoalan pendidikan di Indonesia adalah soal pemerataan. Sekolah favorit hanya mau ngumpul di kota-kota besar, sedangkan di desa-desa terpencil hanya terdapat sekolah yang keberadaannya la yahya wa la yamut, yaitu hidup tak mampu, mati pun enggan. Tak sedikit anak-anak desa yang mampu akan berbondong-bondong mencari sekolah-sekolah favorit di kota, walaupun jarak dari rumah sangatlah jauh. Mereka rela meluangkan waktu untuk bersekolah di kota dan tentunya demi gengsi. Akibatnya, sekolah-sekolah di desa akan tetap seperti itu, diisi oleh siswa-siswa dengan kualitas yang pas-pasan, baik secara kognitif maupun secara finansial. Akibatnya, akan terjadi kesenjangan pendidikan. Sekolah favorit akan semakin menjadi favorit, sedangkan sekolah yang di desa akan semakin tertinggal. Selanjutnya, sekolah zonasi di Surabaya. Sekolah kawasan adalah sekolah rujukan yang menjadi percontohan. Karena ia merupakan sekolah percontohan dan rujukan, maka mayoritas sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah kota adalah sekolah RSBI, yaitu rintisan sekolah bertaraf internasional, dan sekolah lain yang mutunya sama. Untuk dapat masuk di sekolah kawasan, siswa minimal memiliki nilai UN rata-rata 8,5. Namun karena tahun 2017 nilai UN SMP rata-rata menurun, maka passing grade diturunkan menjadi 7,5 bagi yang ingin masuk sekolah kawasan tingkat SMA. Selain nilai UN, PPDB, sekolah kawasan juga ditambah dengan nilai TPA, tes potensi akademik. Dengan begitu siswa dapat dipetakan arah kecenderungannya atau arah kecenderungan potensinya kemana. Kesenjangan pendidikan antara sekolah di desa maupun sekolah di kota dapat diatasi dengan sekolah kawasan menggunakan sistem zonasi. Sistem ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju seperti Australia. Konsep sekolah zonasi. Sekolah kawasan merupakan pembagian sekolah berdasarkan kawasan dengan sistem zonasi, artinya sebuah wilayah dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, Surabaya dibagi menjadi 5 kawasan: Surabaya Pusat, Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Proses penerimaan sekolah kawasan bukan hanya dari pertimbangan nilai hasil seleksi masuk atau nilai akhir sekolah, namun ada satu poin penting dalam penerimaan siswa di sekolah kawasan, yaitu tempat tinggal dan domisili siswa. Dengan sistem demikian, tidak akan ada sekolah favorit yang kebanjiran siswa. Juga tidak akan ada sekolah SMA bisa dilihat nanti cocoknya kuliah di universitas ataupun jurusan apa. PPDB sekolah kawasan tidak hanya didasarkan pada nilai UN dan TPA, tetapi juga didasarkan pada subrayon. Persoalan yang sering terjadi pada PPDB sekolah kawasan adalah soal pagu sekolah
Ada beberapa sekolah kawasan yang sudah 3 tahun berturut-turut tidak dapat memenuhi pagu sekolah. Padahal sekolah kawasan merupakan sekolah percontohan yang secara kualitas tentunya di atas rata-rata sekolah reguler. Tidak terpenuhi pagu sekolah oleh sekolah kawasan perlu dilakukan evaluasi. Setiap sekolah memiliki evaluasi diri sekolah atau EDS. Untuk sekolah kawasan ada 8 komponen. Salah satu komponennya adalah standar pendidikan tenaga pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengeringnya nalar literasi dan menyeburnya industri hoax. Menurut studi Miss Literate Nation in the World 2018, minat baca masyarakat Indonesia masih menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Fenomena ini cukup menjadi penguat bahwa memang di tengah masyarakat dengan tingkat baca yang rendah, industri hoax semakin tumbuh subur. Sultan Syahir, salah seorang negarawan pemikir terbaik bangsa ini, sejak lama merisaukan fenomena ini. Upaya peningkatan sumber daya manusia hanya dilandaskan pada tingkat pendidikan formal, bukan pada penyediaan ekosistem yang baik untuk perkembangan olah budi, olah cipta, dan olah karsa atau kreativitas. Bapak Arfan pada tulisannya mengatakan, beliau teringat pada perkataan guru, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, yang mengatakan, banyak orang bertitel tapi tidak berkualitas, dan tidak sedikit orang yang berkualitas tapi tidak bertitel. Fenomena tersebut menyimpulkan bahwa bertambahnya jumlah golongan terdidik atau ijazah formal tidak lantas mendorong produktivitas dan kapasitas ilmiah bangsa ini. Karena tanpa tradisi ilmiah yang kuat, pesan-pesan kebohongan mudah tersebar tanpa penyaringan verifikasi ilmiah. Seperti yang diceritakan Yulia Pratitis Yusuf dalam artikelnya bahwa terjadi shifting perilaku masyarakat Jepang saat ini dibanding 8 tahun yang lalu. Di mana 8 tahun yang lalu mayoritas orang Jepang memegang buku, tapi sekarang memegang gadget. Akan tetapi gadget tersebut digunakan bukan untuk media sosial, tetapi untuk membaca buku atau e-book, buku elektronik. Penyebab paling mendasar dari maraknya hoax adalah rendahnya minat baca. Untuk memunculkan minat kita untuk membaca, menurut Bapak Arfan, setidaknya ada 3 hal yang bisa memunculkan dan memelihara minat baca. Pertama, menulislah, maka Anda akan membaca. Yang kedua, belilah buku, maka Anda akan membaca. Yang ketiga, bertemanlah dengan para reading holic, maka Anda akan membaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesadaran kolektif. Penulis yaitu Bapak Arfan Muammar sekitar tahun 2010 ketika menempuh S2, ada salah seorang teman menuturkan pengalamannya ketika ia diminta dinas pendidikan setempat untuk mencari anak-anak putus sekolah yang mencari uang receh di traffic light dan jalanan metropolitan. Selaku kepala sekolah, ia memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan anak-anak putus sekolah dan turut mencerdaskan anak-anak bangsa. Pada akhirnya ia mendapat 30 anak putus sekolah dengan berbagai macam profesi. Ketika mereka ditanya kenapa tidak sekolah, maka jawaban klasik muncul, yaitu keterbatasan uang atau keterbatasan ekonomi. 30 anak yang putus sekolah tersebut kemudian disekolahkan gratis, difasilitasi berupa seragam, buku, tas, dan lain-lain. Intinya mereka tidak perlu susah-susah lagi mencari uang di jalanan. Setelah berjalan 6 bulan, rupanya mereka sedikit demi sedikit berguguran atau menghilang dari 30 menjadi 25 dan turun lagi menjadi 20. Dan pada akhirnya yang sampai lulus sekolah hanya 10 siswa. Nah, kemana yang 20 siswa tersebut? Maka setelah ditelusuri, ternyata 20 siswa tersebut kembali ke jalanan. Dan ketika ditanya, kenapa kok kembali di jalanan lagi? Maka jawab mereka dengan singkat, yaitu lebih banyak dapat uang di jalan Pak daripada saya harus sekolah. Nah, kesimpulan di sini adalah kesimpulan sederhananya yang didapat diambil
adalah bahwa anak-anak putus sekolah bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi ada hal yang lebih mendasar, yaitu faktor kesadaran. Bukan hanya individual, tapi juga akan tetapi juga kesadaran kolektif. Selanjutnya, konsep kesadaran kolektif. Konteks pendidikan, kesadaran kolektif setidaknya memiliki dua pemahaman, yaitu kesadaran kritis dan kesadaran ilmiah. Salah satu tokoh yang membahas tentang kesadaran kritis adalah Paulo Freire pada tahun 1921 dan 1991. Perintis pedagogi kritis. Pada buku yang ditulisnya yaitu Kesadaran yang Dibangun Freire bukanlah dalam konteks kesadaran bahwa ilmu itu penting, akan tetapi kesadaran yang dibangun Freire adalah kesadaran bahwa pendidikan itu menindas, bahwa pendidikan itu sebuah komoditas dan pembelajaran di sekolah itu tidak humanis. Menurut Freire, ketertindasan itu juga terjadi dalam praktek pembelajaran. Proses pembelajaran hanya sekedar transfer of knowledge. Aspek afektif dan psikomotorik diabaikan. Oleh karenanya, Freire menyebutkan banking concept of education, guru aktif sedang siswa pasif. Guru sebagai depositor dan siswa sebagai deposit. Kesadaran siswa dan guru terhadap ketertindasan dalam sistem pembelajaran mulai tumbuh. Desain pembelajaran dari kurikulum sudah perlahan meninggalkan TCL dan beralih ke SCL. Namun kesadaran yang belum juga terbangun adalah kesadaran bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas. Kesadaran palsu. Banyak sekolah masih berpikiran bahwa dengan memenangkan banyak lomba, kompetisi, serta medali-medali olimpiade sudah cukup berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan Indonesia atau sudah memantaskan diri sebagai sekolah favorit yang bermutu. Makna kesuksesan bagi kalangan masyarakat sekarang adalah ketika mendapat peringkat pertama, mengalahkan yang lain, bisa masuk kuliah di kampus bergengsi atau bahkan di luar negeri, dan ketika lulus bercita-cita menjadi orang kantoran misalkan yang bekerja untuk dirinya sendiri. Sebenarnya kesadaran akan hal itu adalah kesadaran palsu. Imam Zarkashi pernah mengatakan, jadilah kalian orang yang besar. Orang besar itu bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, atau ilmu yang luas, dikenal orang di mana-mana. Akan tetapi, orang yang ikhlas mengajar ngaji walau di surau kecil atau surau kecil di daerah terpencil. Selanjutnya, kesadaran kritis. Gerakan critical consciousness sudah didengungkan sejak tahun 1970 di Amerika, di antaranya oleh Paulo Freire dan Ivan Illich. Saking jengahnya dengan sistem persekolahan waktu itu, Ivan Illich sampai ingin mendekonstruksi sekolah melalui bukunya The Schooling Society. Walaupun gagasannya terkesan utopis, namun reaksi Ivan Illich terhadap sistem pendidikan di Amerika saat itu cukup keras. Jika critical consciousness lebih menekankan pada kesadaran bahwa pendidikan sebagai sebuah komoditas, pendidikan sebagai sebuah agen, pendidikan sebuah bentuk penindasan, maka dalam scientific consciousness penekanannya lebih pada kesadaran bahwa ilmu itu penting, kesadaran bahwa membaca itu kebutuhan dan peradaban itu dibangun oleh ilmu. Sebagaimana Al-Attas mengatakan, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang baik dan benar, beribadah kepada Allah dalam arti yang sebenarnya, membangun kehidupan duniawi menurut tuntunan syariah atau hukum Islam, dan taat serta tunduk pada keyakinannya. Selanjutnya, kita akan membahas homeschooling dan kepekaan sosial. Pada tahun 1970, Ivan Illich menulis buku yang cukup kontroversial, The Schooling Society. Kegelisahannya melihat ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan, juga melihat kesenjangan sosial antara siswa kelas populer dengan bourgeois
membuat Illich jengah dengan sistem pendidikan di Amerika saat itu. Kejenuhannya kemudian ditumpahkan dalam bukunya tersebut, The Schooling Society, Masyarakat Tanpa Sekolah. Ketidakpercayaan Illich terhadap sekolah tidak hanya terjadi saat ini. Saat ini beberapa orang tua mulai muncul rasa tidak percaya, bahkan was-was. Berbeda dengan Illich, ketidakpercayaan bukan terletak pada kesempatan mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, karena homeschooling juga tidak bisa dibilang murahan. Akan tetapi terletak pada moral protecting dan moral influence. Homeschooling telah menjadi alternatif bagi orang tua untuk memfilter hal-hal buruk dari luar, karena anak didik tidak perlu keluar rumah, tapi guru yang datang ke rumah. Akan tetapi, kepekaan seseorang tentang belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya, menghargai perbedaan, itu tidak didapat dari praktek pembelajaran semacam homeschooling. Karenanya, bagaimanapun juga, anak didik suatu saat akan kembali ke masyarakat dan menghadapi kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas sekolah elit. Belum tentu bermutu. Akhir-akhir ini, menampaknya terminologi sekolah bermutu saat ini menunjuk pada pengertian bahwasanya sekolah itu mewah atau sekolah elit yang didesain khusus untuk melayani pendidikan anak-anak golongan the haves kaum berduit. Jika itu benar, maka memprihatinkan. Kelas dominan dan terdominasi. Kelas dominan adalah masyarakat pemilik modal, dominan dalam hal kuantitas ekonomi. Sedangkan kelas terdominasi adalah masyarakat populer yang keberadaannya terdominasi dari segi ekonomi oleh kaum pemilik modal. Adanya stratifikasi semacam ini menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Itu pemicunya adalah faktor ekonomi. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Gambar yang di atas, yang sebelah atas, sekolah elit hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berada di kelas atas. Hanya sebuah mimpi bagi kelas bawah untuk dapat menyekolahkan anaknya di sana. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Bapak Arfan, beliau menemukan sekolah SD di kota Gresik dengan biaya masuk sebesar 21 juta rupiah. Nominal ini setara dengan biaya kuliah pasca sarjana di perguruan tinggi swasta. Belum lagi di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, bisa jadi biaya uang masuk 2 kali lipat dari itu. Sedangkan sekolah tidak elit, hampir tidak ada kelas atas yang mau bersekolah di sana. Bukan persoalan sekolah tersebut tidak berkualitas, tapi lebih kepada gaya hidup. Karena ukuran sekolah itu bermutu atau tidak, bukan persoalan sekolah itu elit ataupun tidak elit. Indikator mutu. Adapun anggapan indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang cenderung memudahkan lulusannya melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya secara vertikal, mempermudah lulusannya mendapat pekerjaan, dan secara sosial mengangkat prestasi pergaulannya sedikit lebih ideal. Indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang secara optimal dapat mengaktualisasikan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dari bodoh menjadi pintar, dari tumpul menjadi kreatif, dan kurang adab menjadi beradab, dan seterusnya. Dengan demikian, tampaknya diperlukan standarisasi dan acuan evaluasi yang bisa secara menyeluruh diterapkan. Tidak terbatas oleh dimensi geografis, tidak terhalang oleh dimensi strata sosial, dan tentu saja mengalkulasinya mudah dan biaya relatif murah. Mengingat kegiatan sekolah adalah proses pembelajaran, maka sekolah bermutu seyogyanya dilihat dari keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran. Ukuran keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran dalam manajemen pendidikan adalah indeks produktivitas. Dalam hal ini, produktivitas yang dimaksud adalah
indeks yang diperoleh guna mengontrol kualitas subjek didiknya. Jadi gampangnya pembelajaran disebut efektif dan efisien bila mana dengan kemampuan yang sedang, dengan fasilitas sederhana dan biaya sedikit dapat menjadi anak berkemampuan tinggi setelah lulus. Filosofi dan spirit produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia. Contoh aplikatifnya dalam menghitung indeks produktivitas telah dijelaskan oleh penulis pada subtema sebelumnya, yaitu jangan silau dengan prestasi sekolah. Intinya, bukan seberapa besar sekolah mampu menghasilkan nilai, namun lebih pada proses pembelajarannya. Kita perlu ketahui, menurut Bank Dunia, sekitar 1,5 miliar orang hidup dengan pendapatan kurang dari 1 US dollar per hari, dan kebanyakan mereka ini berada di negara-negara berkembang. Kemiskinan adalah penyakit dan dapat berkembang menjadi wabah. Ia menyerang seseorang yang tidak hanya dalam segi materialnya, juga menyerang moralnya. Rasulullah juga mengaitkan kefakiran dengan kekufuran. Dan beliau juga bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, ketidakcukupan, dan kehinaan." Pada kesempatan lain, beliau juga bersabda, yaitu kefakiran hampir menjadi kekafiran. Sebagaimana yang terjadi sekarang, bahwa mayoritas orang miskin di dunia ini adalah kaum muslim. Dengan demikian, berarti umat Islam telah menjelma menjadi pengemis-pengemis global, seperti hidup dengan makanan-makanan pemberian yang tentunya tidak diproduksi oleh mereka sendiri, sehingga diragukan kehalalannya. Pada hakikatnya, mereka menjadi miskin karena mereka bodoh, dan yang menyebabkan mereka bodoh adalah kemalasan. Sebenarnya permasalahan negara ini cuma dua, yaitu masih maraknya kebodohan dan kemiskinan, sehingga negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan, termasuk di negara kita tercinta ini, Indonesia. Sekali lagi, sebenarnya adanya mereka bukan karena ketidakmampuan mereka, tetapi kemalasanlah yang membuat mereka seperti sekarang ini. Seperti yang dikutip oleh Bapak Arfan melalui perkataan Pram, yaitu saya tidak percaya takdir, tapi saya percaya kerja keras. Mungkin ucapan itu terlalu ateis, akan tetapi menurut Bapak Arfan mengatakan, saya percaya takdir, tapi kerja keraslah yang menentukan takdir Anda. Seperti kisah Ibnu Hajar yang bodohnya minta ampun, yaitu pada akhirnya diilhami oleh tetesan air yang bisa melubangi kerasnya suatu batu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang persoalan pada sosial dalam pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, serta wawasan juga bagi saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.